Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait cara pemberian obat. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, biar nanti diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, terus bisa kita aplikasikan ke masyarakat. Oke, berdoa di tempat kita masing-masing dengan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kalian pagi hari ini? Sudah bangun semua ya? Sudah sarapan semua kah? Masih sehat semua ya. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kalau sekarang nggak penting-penting nggak usah keluar dulu. Kalaupun harus keluar, harus selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan jangan lupa. Oke, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas, yaitu terkait cara pemberian obat ya. Kita bisa mulai dari sekarang ya. Oke, kali ini kita membahas terkait cara pemberian obat. Walaupun kemarin kita sudah bahas sedikit, kita lanjutkan ya cara pemberian obat. Kemarin ada apa aja sih cara pemberian obat? Nah, kita bahas satu-satu di sini secara singkat ya. Oke, apa sih itu obat? Nah, obat adalah semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejala-gejalanya. Nah, obat selain itu, obat juga semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan maupun menyembuhkan penyakit. Jadi obat itu kita harus berhati-hati karena ada dosis yang tinggi dan juga ada dosis yang rendah. Jadi ketika kita mendapatkan obat, kita harus baca dulu cara pemakaiannya, cara konsumsinya seperti apa, setelah makan atau sebelum makan, itu harus diperhatikan. Oke, kalian mungkin pernah tahu bentuk-bentuk obat. Nah, sediaan obat itu ada apa aja sih? Nah, sediaan obat itu ada yang tablet, ada yang kaplet, ada kapsul, ada aerosol. Jadi kalau aerosol itu yang ini ya, yang biasanya kita buat semprot atau biasanya nebulizer atau yang dihirup, itu salah satunya bentuk aerosol. Itu contohnya. Ada serbuk, pulvis, pulveres, ada pil, suppositoria itu yang kita masukkan melalui anus. Nah, untuk yang melalui anus itu bentuknya adalah seperti peluru. Nah, sirup itu adalah salah satu sediaan obat yang manis. Jelly biasanya kita gunakan untuk yang oles. Krim, tetes, dan salep itu adalah macam-macam sediaan obat. Nanti kalian bisa cari tahu bagaimana sih bentuk tablet itu, kaplet, apa bedanya antara tablet dan kaplet, apa bedanya dengan kapsul. Nah, itu kalian harus berhati-hati karena kapsul sendiri terbagi menjadi dua, ada kapsul cangkang lunak dan juga kapsul cangkang keras. Oke, nah kemarin kita sudah bahas tentang cara pemberian obat oral. Cara pemberian obat oral itu adalah yang pemberian obat yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita berikan melalui mulut ya, oral itu adalah mulut. Nah, kalau obat tetes terbagi menjadi 3, ada tetes mata, tetes telinga, dan tetes hidung. Untuk topikal itu adalah oles ya, yang dioles di kulit. Jadi segala sesuatu yang kita oleskan di kulit itu berarti cara pemberiannya melalui topikal. Suppositoria atau rektal atau melalui anus. Jadi biasanya orang yang sembelit atau orang habis melahirkan, biasanya kita kasih obat suppositoria, berfungsi untuk memperlancar ketika pasien itu susah buang air besar. Terus parenteral atau injeksi. Jadi ketika ada dokter bilang, "Mbak, tolong kasih obat melalui parenteral." Nah, melalui parenteral itu adalah melalui injeksi. Sedangkan parenteral atau injeksi itu terbagi menjadi beberapa.
ada intrakutan, intradermal, ada subkutan, intravena. Nah, kalian harus bisa membedakan antara macam-macam injeksi tersebut. Sublingual. Nah, sublingual dan bukal, kalian harus berhati-hati karena di antara sublingual dan bukal itu nanti kalian bisa saja terbalik ya. Sublingual itu yang sebelah mana, bukal itu yang sebelah mana. Jadi sama-sama di mulut ya. Kalau sublingual itu yang di mana sih? Yang bawah lidah atau di sela-sela gusi. Nah, jangan sampai jangan sampai salah ya antara sublingual dan bukal. Kalau inhalasi itu biasanya sediaan obatnya adalah aerosol. Inhalasi itu melalui saluran pernafasan seperti itu. Nah, ketika kita memberikan obat, kita harus mempunyai prinsip benar pemberian obat. Kalau dulu prinsip benar obat itu hanya ada 6, tapi sekarang seiring berjalannya waktu ada modifikasi, ada penambahan, itu jadinya ada 12 benar pemberian obat. Ada benar pasien. Jadi ketika kita memberikan obat itu jangan sampai salah pasien. Jadi makanya kita setiap kali melakukan tindakan kita harus klarifikasi dulu. Benar dengan Mbak ini di ruang ini, kalau begitu boleh saya masuk. Nah, baru kita sampaikan. Benar obat. Nah, obat itu kan ada macam-macam, ada tablet, kaplet, kapsul, aerosol, ada yang cair, ada emulsi. Nah, itu kita harus perhatikan, jangan sampai obatnya harusnya dikasih paracetamol kok kalian kasih asam mefenamat. Nah, itu kita harus berhati-hati. Benar dosis. Jadi ketika kita melakukan, kita harus menghitung dulu dosisnya. Berat badannya berapa, harusnya kita kasih dosisnya berapa. Benar cara. Nah, caranya apakah melalui oral? Jadi pernah ada suatu kejadian di rumah sakit, itu ada perawat, ada praktikan, itu dia harusnya memberikan obat melalui inhalasi, tapi karena dia tidak mendengarkan perintah, dia melakukan tindakan itu malah melalui injeksi. Nah, itu sangat berbahaya ya. Saya harapkan itu tidak terjadi di kita ya, tidak terjadi di siswi SMK Kesehatan Binatama. Jadi kalian harus berhati-hati. Benar waktu. Nah, waktunya itu kan bisa sebelum atau sesudah makan. Nah, kita harus berhati-hati. 30 menit sebelum makan atau 1 jam sesudah makan kita harus perhatikan. Benar dokumentasi. Jangan sampai ketika kita melakukan tindakan kita mencatatnya salah. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan. Kalau kita sampai salah, bisa jadi nanti kita dibawa ke meja hijau ya. Benar penkes atau pendidikan kesehatan. Ketika pasien menolak untuk dilakukan tindakan, kita harus bisa memberikan penjelasan kepada pasien agar pasien itu mau mengkonsumsi obat yang akan kita berikan. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan lebih agar kita bisa menginformasikan kepada pasien. Hak klien menolak. Nah, klien pun juga boleh menolak kalau dia misalkan ada alergi obat tertentu. Nah, dia boleh menolak ketika dia mau dilakukan tindakan. Oh, saya alergi dengan ampicillin. Nah, berarti kalian harus konsultasikan ke dokter untuk mengganti obat tersebut. Jangan paksakan. Kalau pasien sudah menolak, sudah mengatakan alergi, kalau kita paksakan nanti alerginya menjadi lebih parah. Benar pengkajian. Nah, hampir sama, sebelum kita melakukan tindakan kita harus klarifikasi dulu. Benar nggak sih pasiennya itu sakitnya diare atau benar sakitnya panas? Nah, kita harus kaji terlebih dahulu. Benar evaluasi. Nah, ketika kita kasih obat, respon pasien itu seperti apa? Jangan sampai tadi yang salah obat tadi, misalkan harusnya inhalasi kok dikasih injeksi, kan berarti dia reaksi obatnya berbeda. Nah, kalau sampai reaksi obatnya berbeda, kita harus menuliskan sesuai dengan apa yang dikatakan pasien. Nah, yang selanjutnya benar reaksi terhadap makanan. Biasanya ada beberapa obat yang membuat pasien itu menjadi mual-mual. Nah, jadi
kita sampaikan di awal, Bu, nanti ini obatnya menimbulkan efek sampingnya seperti ini, mohon nanti melaporkan jika ada efek samping yang berbeda. Nah, itu benar reaksi dengan obat lain. Nah, ada beberapa obat itu yang tidak boleh digabungkan menjadi satu. Obat A dengan obat B itu tidak boleh dilakukan secara bersamaan, karena nanti bisa bisa tidak berfungsi. Salah satu contohnya misalkan ada obat zat besi itu kan dia tidak boleh bercampur dengan susu juga. Jadi kalau mau minum obat, ada beberapa orang yang takut nih, boleh nggak sih minum obat pakai teh, boleh minum obat pakai susu. Nah, itu ada beberapa obat yang tidak boleh kita campur dengan cairan-cairan tersebut, seperti itu. Nah, sebagai perawat yang baik, kita harus melayani pasien dengan bijak ya, dengan senang hati, dengan caring, melayani dengan sepenuh hati biar pasien menjadi cepat sembuh. Nah, dalam penggolongan obat, mungkin kalian sering beli obat atau pernah beli obat itu silakan nanti dilihat ada logo-logo yang seperti ini. Nah, ini adalah penggolongan obat menurut undang-undang. Ada satu namanya obat bebas. Obat bebas itu biasanya obat yang dijual secara bebas di warung-warung. Nah, itu logonya adalah seperti itu. Jadi ketika kita beli obat ada logo warna hijau itu adalah logo obat bebas ya. Bisa kita beli di mana saja. Contohnya paracetamol, antasida, minyak kayu putih. Nah, nanti silahkan yang punya minyak kayu putih coba dicek. Kalau ada logo itu berarti dia bisa dibeli di mana saja. Oke, terus ada lagi obat bebas terbatas. Dia bebas, dia bisa dijual di mana saja, tapi hanya dalam jumlah yang terbatas. Biasanya hanya ada di apotek-apotek. Kalau obat bebas tadi tanpa menggunakan resep dokter, tapi kalau obat bebas terbatas itu ada yang menggunakan resep dokter. Contohnya ada obat pereda flu, sediaan obat kumur atau betadine, itu biasanya logonya adalah bebas terbatas. Nah, selanjutnya adalah obat keras. Obat keras itu logonya menggunakan huruf K di tengah hitam. Nah, biasanya obat ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Ya, tidak sembarangan orang bisa membeli obat ini, harus ada resep dari dokter. Kalau nggak ada resep dari dokter, kita tidak bisa membelinya. Selanjutnya adalah obat narkotika. Nah, kalau ini jelas ya, obat ini hanya dijual dan menggunakan resep dokter, dan tidak semua apotek menyediakan obat sediaan narkotika ini. Nah, obat ini biasanya berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya. Kita harus bisa membedakan mana yang boleh kita konsumsi dan mana yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, kita itu sebagai perawat itu adalah tim ya, satu tim dengan dokter. Oke, mungkin ini, terima kasih untuk waktunya. Untuk ini nanti kita lanjutkan di forum diskusi WhatsApp ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di diskusi WhatsApp. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk komentar untuk absensinya ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.